Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan disampaikan lanjutan dari karomah yang dimiliki oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah belajar kepada Nabi Khidir, kemudian anugerah jubah sufi, selanjutnya bertarung melawan iblis, dan yang terakhir melipat jarak. Pertama, belajar kepada Nabi Khidir. Abu As-Sa'ud Al-Humairi mengisahkan bahwa suatu kali aku mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, "Aku tinggal di kawasan Padang Gersang, Irak selama 25 tahun sebagai pengembara terasing. Aku tidak tahu apa dan siapa saja makhluk yang mengikutiku, dan mereka juga tidak menginginkan aku mengetahuinya. Adapun yang selalu mengunjungiku adalah manusia-manusia dari alam ghaib, rijal al-ghaib, sebangsa jin. Aku biasa mengajari mereka tentang jalan menuju Allah, tarikat. Aku juga dipertemukan dengan Nabi Khidir. Ketika aku memasuki kota Irak untuk pertama kalinya, meskipun waktu itu aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, dan dia pernah berkata kepadaku bahwa aku tidak boleh menentangnya. Ketika kami mencapai sebuah kawasan, Nabi Khidir berkata kepadaku, 'Duduklah dan tinggallah di situ.' Maka aku duduk dan tinggal di tempat itu sebagaimana dia memerintahkanku. Selama kurun waktu 3 tahun penuh, dia akan datang kepadaku setiap tahunnya, dan dia berkata kepadaku, 'Tetaplah tinggal di situ sampai aku kembali.' Segala pesona dunia serta daya tariknya selalu datang kepadaku dalam berbagai bentuk dan tipu muslihat. Setan-setan juga mendatangiku dalam berbagai wujud serta menggoda dengan keahliannya. Tidak sedikit dari setan-setan itu yang terlibat perkelahian denganku. Akan tetapi Allah selalu menguatkanku dalam menghadapi mereka. Aku tinggal selama waktu yang lama di kawasan Gersang, kota-kota Irak. Aku memaksa jiwa rendahku untuk melakukan tugas-tugas berat melalui metode disiplin spiritual. Kemudian aku menghabiskan waktu selama 1 tahun dengan hanya memakan dari sisa-sisa sampah tanpa air minum sedikit pun. Kemudian selama 1 tahun berikutnya sambil minum air. Kemudian selama 1 tahun penuh dengan hanya minum air, tetapi tanpa menyantap apapun. Dan di tahun berikutnya aku tidak minum, tidak juga makan, dan tidak tidur sama sekali. Aku juga bermukim selama beberapa tahun di kawasan Gersang dan Tandus, di sebuah daerah pinggiran kuno kota Baghdad, di mana satu-satunya sumber makananku adalah dedaunan lontar. Pada setiap awal tahun, seseorang akan datang kepadaku dengan mengenakan jubah yang terbuat dari wol. Aku sudah memasuki 1000 lebih kondisi wujud yang berbeda-beda, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari dunia milik kalian ini. Dan keadaan yang menimpaku ini hanya dapat dipandang sebagai bentuk ketololan, kegilaan, dan ketidakwarasan. Aku biasa berjalan tanpa alas kaki melewati onak duri, kerikil tajam, dan tempat-tempat berbahaya sejenisnya. Tidak pernah sekalipun jiwa rendahku menang atas diriku. Tidak juga ada satupun kemilau dunia yang mampu menggodaku. Dua, anugerah jubah sufi. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah bercerita, selama 11 tahun aku membetahkan diriku tinggal di reruntuhan benteng yang saat ini disebut Menara Persia. Tempat itu menjadi pemukiman panjangku. Di tempat itu aku membuat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
bahwa aku tidak akan pernah makan sampai akhirnya ada yang menyediakan makanan buatku, dan aku tidak akan pernah minum sampai ada yang memberiku sarana untuk memuaskan dahagaku. Kemudian aku tinggal di situ selama 40 hari tanpa makan dan minum. Pada hari ke-40 datang seorang lelaki membawa sepotong roti dan beberapa makanan. Dia meletakkannya di depanku dan segera beranjak pergi meninggalkanku. Nafasku kemudian cepat-cepat memaksakan keinginan untuk menyambar makanan tersebut. Maka aku berkata, "Demi Allah, makanan ini tidak sejalan dengan perjanjian yang aku ikrarkan kepada Allah." Kemudian di dalam batin Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara yang keras dan berteriak, "Lapar!" Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tetap menolak untuk menurutinya. Kebetulan pada saat itu Syekh Abu Sa'id Al-Makarimi melintas di depan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mendengar suara teriakan itu. Lalu ia mendekati Syekh Abdul Qadir Jailani dan bertanya kepadanya, "Apa arti teriakan tadi, wahai Abdul Qadir Jailani?" Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, "Tadi itu hanyalah bisikan jiwa rendahku. Seperti halnya ruh, dia akan reda dengan sendirinya." Kemudian ia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Datanglah ke gerbang Al-Azaj." Lalu dia pergi meninggalkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini kecuali Tuhan sendiri yang memerintahkanku." Kemudian Nabi Khidir datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata, "Bangunlah dan pergilah ke Abu Sa'id Al-Makarimi." Maka Syekh Abdul Qadir Jailani pun bergegas pergi, dan di sana Syekh Abdul Qadir Jailani menjumpai Abu Sa'id Al-Makarimi sedang berdiri di depan rumahnya tengah menanti kedatangannya. Beliau berkata, "Wahai Abdul Qadir Jailani, apakah belum cukup bagiku ketika aku katakan datanglah kepadaku?" Kemudian Abu Sa'id Al-Makarimi menganugerahkan jubah sufi dengan tangannya sendiri. Dan semenjak saat itu, Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tekun membaktikan diri kepadanya dan menjadi muridnya yang tekun. Tiga, Syekh Abdul Qadir Jailani bertarung melawan setan, iblis, dan hawa nafsu. Kisah ini diriwayatkan oleh Syekh Utsman As-Sirafani. Beliau berkata, "Aku suatu kali mendengar tuan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku pernah bermukim sendirian di sebuah kawasan gersang. Setiap hari dan setiap malam, setan-setan sering datang kepadaku berbaris-baris dalam wujud manusia, jadi-jadian yang membawa berbagai macam senjata, serta memikul berbagai benda yang berbunyi sangat keras. Mereka terlibat perkelahian denganku dan melempariku dengan bola api. Saat menghadapi keadaan seperti itu, aku mendapati di dalam hatiku suatu rasa tentram yang sulit terucapkan dengan kata-kata." Lantas Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar suara dalam hati beliau yang berkata, "Berdirilah dan serang mereka, wahai Abdul Qadir Jailani, karena kami selalu siap menambah kekuatanmu, dan kami akan datang dengan pasukan yang tidak mungkin terkalahkan oleh mereka." Syekh Abdul Qadir Jailani melanjutkan cerita beliau, "Dan saat aku melemparkan satu serangan kepada para setan itu, mereka sontak berlari tunggang langgang dan pergi menghilang. Setelah itu, ada sesosok setan datang dari tengah-tengah para setan yang berlari menjauh dariku. Setan tersebut menghampiri Syekh Abdul Qadir Jailani dan berkata kepada beliau, 'Pergilah dari sini, atau aku akan melakukan begini dan begitu kepadamu.' Dia memperingatkan Syekh Abdul Qadir Jailani akan akibat apa saja jika Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pergi dari wilayah itu. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menamparnya dengan tangan, dan dia pun melarikan diri dari Syekh Abdul Qadir Jailani.
Lalu Syekh Abdul Qadir Jailani berucap, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Setan itu diterkam oleh api dan aku melihatnya terbakar hangus." Pada waktu yang lain, Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh sosok yang penampilannya benar-benar menakutkan. Bau badannya sangat menjijikkan dan memuakkan. Dia berkata kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Aku adalah iblis. Aku datang kepadamu dengan maksud untuk menjadi budakmu, karena kamu telah berhasil menggagalkan segala upayaku dan mengalahkan pengikutku." Syekh Abdul Qadir Jailani berkata kepadanya, "Pergilah, karena aku tidak percaya sama sekali kepadamu." Kemudian pada saat itu sebuah tangan turun dari sisi iblis dan memukul tengkorak kepalanya dengan kekuatan yang sangat besar, hingga membuat iblis itu terjungkal keras melesat ke dalam tanah. Dan dia pun menghilang entah kemana. Iblis itu datang kembali kepada Syekh Abdul Qadir Jailani untuk kedua kalinya dengan membawa anak panah api di tangannya dan hendak menyerangnya. Tetapi dengan cepat seseorang yang memakai jubah penutup kepala lari menuju diri Syekh Abdul Qadir Jailani dengan menaiki kuda berwarna kelabu dan dengan tangkas melemparkan pedang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Melihat itu, iblis secepat kilat langsung lari terbirit-birit dari hadapannya. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani bertemu dengannya lagi untuk ketiga kalinya, iblis itu sedang duduk dengan jarak yang agak jauh dariku. Berlinangan air mata, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh debu dan berkata, "Aku sungguh telah putus asa menghadapi orang sepertimu, wahai Abdul Qadir Jailani." Aku lalu berkata kepadanya, "Nyahlah engkau dari sini, sang terkutuk, karena aku tidak akan pernah berhenti membentengi diriku sendiri dengan perlindungan Allah untuk melawanmu." Dan dia berkata, "Apa yang telah kau ucapkan itu lebih menyakitkan bagiku ketimbang jepitan besi neraka." Empat, melipat jarak. Syekh Umar meriwayatkan sebuah cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau berkata, suatu kali mendengar tuan kami Syekh Abdul Qadir Jailani bercerita, keadaan rohani pernah datang kepadaku tanpa terduga sama sekali. Pada awal masa-masa aku melakukan pengembaraan dan berada di padang tandus di wilayah Baghdad, aku berlari melewati jarak kira-kira 1 jam perjalanan, dan aku benar-benar tidak sadar bahwa aku sedang berlari. Saat aku kembali dalam keadaanku yang normal, aku mendapati diriku sampai di kawasan Shashtar. Kawasan tersebut memiliki jarak dengan Baghdad kira-kira sekitar 12 hari perjalanan. Ketika sampai di sana, aku berdiri dan melihat-lihat sekeliling. Lalu seorang wanita datang kepadaku sambil berkata, "Apakah yang kau alami ini membuatmu terkejut dan heran? Padahal kamu tidak lain adalah Syekh Abdul Qadir Jailani." Terima kasih telah menyimak video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.